Teman-teman mau beli rumah baru, nanti dulu, tahan dulu. Teman-teman harus tahu apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebelum teman-teman membeli unit rumah baru. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang contoh real perumahan yang sedang digarap oleh Property.id di Kota Depok dengan nama Alexandria Premier Cimanggis yang secara legalitasnya sudah selesai. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abi dari Property.id. Di sini saya orang yang bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh legalitas proyek yang dijalankan oleh Property.id. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini semua proyek yang kita jalankan secara legalitas aman, selesai dan tuntas. Tidak ada masalah, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin membeli satu unit rumah. Yang pertama adalah teman-teman harus memastikan bahwa sertifikatnya adalah sertifikat SHM atau HGB yang sudah pecah per unit. Karena saya mengambil contoh adalah perumahan yang sedang kami garap, Alexandria Premier Cimanggis. Di sini saya membawa salah satu contoh sertifikat APC. Alhamdulillah di sini kita sudah selesai untuk penyelesaian sertifikat per unit. Jadi teman-teman ketika membeli ruko ataupun rumah di Alexandria Premier Cimanggis, teman-teman sudah mendapatkan SHM-nya per unit dan sudah bisa balik nama ke nama teman-teman sebagai konsumen. Karena banyak juga teman-teman di case developer lain yang kita kan teman-teman mau ke project A, project B, teman-teman belum menjumpai sertifikat yang sudah pecah per unit. Itu adalah sebuah hal yang harus teman-teman perhatikan, karena saya juga tidak sedikit juga membaca di komen teman-teman ada yang sudah mengeluarkan uang, ada yang sudah membeli unit rumah maupun apartemen, tapi teman-teman tidak mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan baik-baik. Teman-teman beli unit rumah yang amannya adalah unit rumah yang sertifikatnya sudah pecah per unitnya masing-masing, per bloknya masing-masing. Misalkan teman-teman nih beli rumah di blok A1, berarti teman-teman sudah mendapatkan sertifikat blok A1, bukan sertifikat globalnya. Kalau misalkan sebelum kita pecah per unit sertifikatnya, memang kita mengurusnya adalah per global dulu. Jadi awalnya adalah sertifikat global, lalu kita urus ke pemerintah daerah, kota maupun pemerintah daerah provinsi. Nah, itu kita pecah menjadi unit satu-satu. Kalau teman-teman sudah menjumpai sertifikat satu-satu, berarti teman-teman secara sertifikat itu sudah aman. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah terbitnya IMB. IMB ini juga merupakan hal yang penting teman-teman. Ini contoh IMB. Ini IMB di Proyek Alexandria Premier Cimanggis di Kota Depok. Alhamdulillah kita secara IMB juga sudah pecah per unit per kafling. Jadi teman-teman ketika beli rumah di APC di Alexandria Premier Cimanggis, teman-teman sudah mendapatkan IMB per unitnya. IMB itu untuk apa sih teman-teman? Izin mendirikan bangunan itu untuk teman-teman ketika kita bangun rumah itu harus ada IMB. Karena kalau kita tidak ada IMB, berarti kita belum mendapat izin untuk mendirikan bangunannya. Konsekuensinya apa? Yang pertama, kita bisa kena sanksi. Ketika mungkin ada dari pemerintah kota datang ke proyek, tapi kita sudah membangun, tapi belum ada IMB, kita bisa kena sanksi. Lalu yang kedua konsekuensinya adalah proyek kita bisa dibubarkan atau proyek kita bisa dirobohkan lagi karena kita tidak legal istilahnya ya, ketika kita membangun rumah belum ada IMB-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman membeli rumah di APC sudah ada IMB-nya, berarti teman-teman sudah melewati fase yang kedua yang sudah amannya. Sertifikatnya sudah pecah dan IMB-nya juga sudah pecah per unit. Kalau teman-teman ke perumahan lainnya, namun teman-teman belum menjumpai IMB-nya pecah per unit ataupun IMB global, itu bukan berarti perumahannya tidak aman. Bisa jadi developernya sedang mengurus ke pemerintah kota setempat untuk IMB-nya, ke DPM PTSP. Teman-teman bisa melihat resinya biasanya. Biasanya ada resinya. Kalau misalkan developer ini sudah mengajukan proses penerbitan IMB. Nah, ketika sudah ada resinya, teman-teman juga sudah lebih aman lagi karena memang untuk pengurusan IMB ini butuh proses. Tapi amannya, teman-teman membeli unit rumah yang IMB-nya sudah pecah per unit, seperti di Alexandria Premier Cimanggis. Oke teman-teman, yang ketiga adalah PBB. PBB adalah pajak bumi bangunan. Ini saya bawa contohnya, ini adalah PBB di Alexandria Premier Cimanggis. PBB menjadi acuan bagi teman-teman untuk membayar pajak PBB tahunannya. Setiap tahunnya Dispenda akan menerbitkan PBB yang terbaru, yang terkini untuk teman-teman membayar pajak kepada Dispenda. Kalau misalkan kita menempati rumah atau kita memiliki rumah yang PBB-nya kita tidak bayarkan setiap tahunnya, kita mendapatkan denda atau mendapatkan sanksi dari kita tidak bayar PBB tersebut. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjual aset kita pasti diminta sama notaris untuk melunasi semua tanggungan PBB yang kita belum pernah bayar. Daripada kita denda,
kemudian kita bayar setiap tahunnya secara rutin. Nah, yang harus diperhatikan di PBB adalah mengenai alamat. Alamat di PBB ini harus sama dengan alamat di SHM-nya. Jangan berbeda. Kalau bisa berbeda, bisa jadi aset yang teman-teman bayarkan di PBB ini bukan aset yang teman-teman memiliki sertifikatnya. Selanjutnya harus diperhatikan di PBB adalah mengenai luas tanah dan luas bangunan. Kalau luas tanah tadi ya teman-teman ya, disesuaikan dengan luas tanah yang tertera di SHM atau di sertifikat. Kalau luas bangunan di PBB, itu teman-teman menyamakan dengan luas bangunan yang ada di IMB. Nah, kalau misalkan ada perbedaan antara luas bangunan di IMB dan luas bangunan di PBB, ini harus ada penyesuaian. Karena pada umumnya adalah sama, luas bangunan di PBB dan luas bangunan di IMB. Oke teman-teman, 3 hal tadi ya yang kita harus perhatikan sebelum kita membeli aset rumah baru. Yang pertama adalah sertifikatnya, ini teman-teman harus perhatikan. Lalu yang kedua adalah IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Ini harus teman-teman perhatikan, sudah pecah per unit. Lalu yang ketiga adalah PBB-nya, pajak bumi dan bangunan. Ini juga harus diperhatikan, sudah pecah per unit. Dan data yang di ketiga legalitas ini semua, ini harus sama semua, harus sinkron semua, terutama mengenai luasannya, baik itu luasan bangunan maupun luasan tanahnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat proyek kami Alexander Premier Cimanggis di Kota Depok, teman-teman bisa kunjungi proyek kami dengan menghubungi nomor di bawah ini. Nanti akan ada tim kami yang memandu teman-teman di lapangan. Dan jika teman-teman ingin membeli unit perumahan lainnya di daerah teman-teman tinggal atau di daerah teman-teman yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa perhatikan 3 hal tersebut tadi ya, sertifikat, IMB, dan PBB. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ketika teman-teman punya pertanyaan ataupun teman-teman punya cerita tentang legalitas yang teman-teman dapatin. Dan jangan lupa teman-teman follow juga Instagram property.id karena agar kita terus bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat.